Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'yadzan billahi minan nar. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang tulis oleh Imam Abu Zakaria atau dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada bab ke-11, yaitu mujahadah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membaca hadis ke-108 atau hadis ke-14 dalam bab ini. Kita bacakan hadisnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala an Abi Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya, dari Abi Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum jami'an. Berbicara tentang sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu bernama Abdullah ibn Busr bin Abi Busr al-Mazini al-Aslami. Kunyahnya Abu Safwan, dan ada pula yang mengatakan kunyahnya Abu Busr. Beliau meninggal pada tahun 88 Hijriah dan ada yang mengatakan pada tahun 96 Hijriah di Syam. Ada yang menarik dari Abdullah bin Busr sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam Tabaqatis Sahabah min Kitabihil Thiqat, yang mana beliau menyebutkan dalam kitabnya Thiqat pada Tabaqah As-Sahabah. Jadi Abdullah bin Busr salah satu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu yang mana suhbahnya singkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau hanya meriwayatkan hadis-hadis yang sedikit. Nah, Ibnu Hibban mengisahkan sebuah kisah yang menarik dari Abdullah bin Busr, bahwasanya beliau meninggal dunia dalam kondisi berwudu. Mata wa huwa yatawadda fajah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia dalam kondisi berwudu pada tahun 88 di kota Syam. Wa huwa akhiru man mata biha min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk sahabat yang meninggal di kota tersebut di antara sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Melihat bagaimana Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala meninggal dunia, yaitu ketika menjalankan ketaatan. Dari sini kita ambil sebuah pelajaran berharga bahwa manusia akan meninggal dan dibangkitkan berdasarkan kebiasaan hidupnya ketika di dunia. Dan ini harus kita ingat baik-baik, bahwa manusia akan diwafatkan dan dibangkitkan berdasarkan kebiasaan hidupnya ketika ia di dunia. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim,
yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Kemudian Al-Munawi mengatakan ai yamutu 'ala ma 'asha 'alaih wa yub'atsu 'ala dzalik, yaitu ia meninggal di atas kehidupan yang biasa ia jalani dan ia dibangkitkan di atas hal itu. Jadi kita nanti diwafatkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan kebiasaan kita ketika kita hidup dunia. Jika biasa melakukan ketaatan, kebaikan, amal saleh, maka mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi tersebut, yang tentunya itu adalah keadaan husnul khatimah. Akan tapi seseorang yang memiliki kebiasaan buruk, maka dia akan diwafatkan dalam kondisi demikian. Dan perlu diketahui bahwasanya ajal itu memiliki sifat-sifat. Dan ini yang harus kita ingat selalu, bahwasanya ajal, kematian punya sifat. Sifat-sifatnya adalah yang pertama, pasti. Maksudnya ajal pasti datang. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 36, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, akan merasakan yang namanya kematian. Maka sifat ajal yang pertama pasti, sebuah kepastian. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah waktunya. Ada yang duluan, ada yang tertunda, dan seterusnya. Sifat yang kedua, tiba-tiba. Yang pertama pasti, yang kedua dia tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana dia akan mati. Mungkin dalam kondisi tidak ada persiapan, dalam kondisi tidak ada bekal yang cukup, bisa dalam ketaatan, bisa dalam kemaksiatan. Sifatnya yang kedua adalah tiba-tiba, dan banyak di antara manusia yang tidak siap untuk itu. Yang ketiga, sifatnya memaksa. Maksudnya adalah apabila telah datang kematian kepada seseorang, dia tidak akan pernah mampu menolaknya. Ajal datang, nggak bisa lagi menolak. Mati ya mati, meninggal ya meninggal. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 154, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaikumul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Katakanlah, sekiranya kalian dalam rumah kalian, niscaya orang-orang yang Allah takdirkan mati, terbunuh, dia akan keluar. Mungkin dalam catatan takdir fulan meninggal dunia di luar rumah. Pada saat itu dia berada di dalam rumah dan tidak ada rencana sama sekali untuk keluar rumah. Allah jadikan dia akan punya hajat untuk keluar, ya. Maka dia akan keluar ke tempat yang mana dia akan meninggal dunia. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada pada hati kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Dan Allah maha mengetahui isi hati. Jadi sifat yang ketiga, kematian itu memaksa. Jika datang tidak bisa ditolak. Yang keempat, sifatnya mengejar. Sifatnya mengejar. Dimanapun, bagaimanapun kita berlindung, ketika ajal tiba maka dia akan selalu mengejar kita. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-8, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian, akan mengejar. Kemudian kalian akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Sifatnya mengejar. Kemudian yang kelima, gaib. Maksudnya adalah tidak ada yang mengetahui kapan akan tiba. Innallaha 'indahu 'ilmus sya'ah. Sesungguhnya Allah mengetahui ilmu sa'ah, ya, yaitu mengetahui tentang kapan hari kiamat. Wa yunazzil ghaith, yang mana dialah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
Jadi yang kelima, gaib, tidak ada yang mengetahui kapan ajal tiba. Yang keenam, tidak dapat ditunda atau dipercepat. Kalau memang belum ajalnya, seperti ketika ada orang yang berkeinginan untuk bunuh diri, loncat atau terjun dari gedung-gedung yang bertingkat, kalau memang belum ajalnya, ada saja sebabnya dia masih hidup. Ya. Ada lagi yang mengatakan, ketika saya nyebrang jalan Ustadz, itu hampir saja saya ketabrak. Kalau saya ketabrak itu mungkin saya mati. Tapi kalau memang belum ajalnya, ada saja sebab dia selamat. Tidak bisa dipercepat dan tidak bisa juga ditunda. Dan tidak bisa pula ditunda. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu pasti ada ajalnya, dan apabila maut atau ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda ataupun dipercepat walaupun sesaat, nggak bisa. Nah, itulah sifat-sifat dari kematian. Oleh karena itu, mengetahui sifat ajal pasti datang, sifatnya tiba-tiba, memaksa, mengejar, tidak dapat ditunda atau dipercepat. Ini yang menyebabkan hamba yang berpikir dan mengetahui untuk terus beramal dan tidak pernah putus, agar ketika datang ajal pada saat itu dalam kondisi ketaatan, karena Allah Ta'ala akan mewafatkan hambanya sesuai dengan kebiasaannya. Dan kita ingin kita diwafatkan dalam kondisi beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang terjadi kepada Abdullah ibn Bus. Seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asha hinan min ad-dahri fa kam min fata amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri wa kam min urusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadari. Ini syair yang amat luar biasa yang memiliki makna yang sangat dalam. Berbekallah ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba apakah engkau masih bisa hidup hingga pagi hari. Betapa banyak orang-orang yang sehat kemudian meninggal tanpa diketahui atau didahului sakit, dan betapa banyak orang-orang yang sakit yang masih bisa hidup beberapa lama. Betapa banyak pemuda yang tertawa di pagi dan petang hari, padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak menyadari. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umur, padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kubur. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai lelaki, padahal ruh mereka telah dicabut tatkala di malam Lailatul Qadari. Tidak ada yang mengetahui kapan ajal tiba. Tidak ada yang mengetahui dalam kondisi apa kita diwafatkan. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk ketaatan. Dikisahkan tentang Abu Bakar bin Ayyas ketika beliau wafat, saudarinya menangis. Maka ada salah seorang yang mengatakan kepadanya, la tabki, unzuri ila tilka zawiyah allati fil bait qad khatama akhuka fi hadhihi zawiyah 18,000 khatmah. 18,000 khatmah. Jangan menangis, lihat di pojokan rumah itu, disitulah saudaramu telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali selama hidupnya. Kebiasaan dengan kebaikan, maka Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan baik. Itulah pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari Abdullah bin Busur. Baik, masuk kepada syarhul hadis. Nabi SAW mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ketahuilah bahwasanya kebaikan dari umur panjang itu tidak secara mutlak. Yang umurnya paling panjang, yang hidupnya 100 tahun lamanya, bukan yang paling baik. Panjangnya umur ini terikat dengan amal. Umur panjangnya baru dikatakan baik ketika dia isi dengan ketaatan. Ya, inilah yang dimaksud di dalam hadis ini.
Dan perlu diketahui bahwasanya umur panjang itu tidak bisa dibuat-buat. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal di situ ada usaha kita. Allah taala memberikan pilihan. Allah taala memberikan pilihan. Kita ingin beramal baik ataukah tidak. Umur yang Allah taala berikan, dan itu adalah ketetapan kapan kita meninggal, kapan kita diberikan kehidupan. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal, kita yang memilih mau beramal kebaikan ataukah tidak. Allah taala memberikan kita akal. Allah taala telah menjelaskan kepada kita kebenaran. Allah taala mengutus para rasul menjelaskan segala kebenaran-kebenaran melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hamba diberikan kemampuan untuk bisa berpikir dan beramal, menggunakan kesempatan dan waktu yang diberikan untuk menjalankan ketaatan. Ini ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Oleh karena itu, umur yang panjang baru dikatakan baik adalah apabila ketika diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, bolehkah kita meminta umur panjang? Karena seringkali kita didoakan oleh saudara kita, teman kita, semoga umurmu panjang. Boleh apa tidak? Maka jawabannya boleh. Tetapi harus diiringi dengan doa, yaitu umur panjang di atas ketaatan. Ya. Sebagaimana dikatakan atau dijelaskan oleh Syekh Saleh Munajjid hafizallahu taala, bahwa beliau mengatakan ad-du'a bitulil umur jaiz ala ayyakuna ma'ahu du'a bi ayyakuna fi ta'atillah. Berdoa untuk panjang umur itu boleh, asalkan diiringi dengan doa agar panjang umurnya di atas ketaatan. Jika tidak, maka sama halnya dengan doanya iblis. Bukankah iblis meminta dan berdoa kepada Allah taala agar dipanjangkan umur? Iya. Kalau seandainya ada manusia cuma minta panjang umur saja, kemudian diisi dengan kemaksiatan, dosa, maka apa bedanya dengan iblis, yang mana iblis meminta umur panjang dan umurnya panjang, akan tapi selama hidupnya diisi dengan dosa-dosa, yang mana dia berusaha untuk memberikan was-was kepada manusia, tipuan-tipuan kepada manusia yang menyesatkan mereka. Maka boleh meminta umur panjang, tetapi harus dikaitkan dengan ketaatan. Maka pada saat kita mengetahui hal ini, mintalah umur panjang agar kita bisa isi dengan ketaatan, agar masih banyak kesempatan untuk bertaubat. Bisa jadi selama ini kita belum sempat bertaubat atas dosa-dosa kita, maka minta umur yang panjang untuk ketaatan, istighfar, dan amal-amal kebaikan. Baik ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa kebalikan dari yang disebutkan di atas, bahwa umur yang panjang yang tidak diisi dengan ketaatan itu akan menjadi seburuk-buruknya manusia. Tadi kan sebaik-baiknya umur panjang adalah yang diisi dengan ketaatan, maka orang yang seperti ini akan menjadi sebaik-baik manusia. Kebalikannya, kalau seandainya usianya panjang, ini manusia usianya panjang tapi tidak diisi dengan ketaatan, justru kebalikannya diisi dengan kemaksiatan, maka dia akan menjadi seburuk-buruknya manusia. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ketika Nabi ditanya, fa ayyun nasi syarrun, manusia yang seperti apa yang paling buruk? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluh, barang siapa yang umurnya panjang tapi buruk perbuatannya. Barang siapa yang umurnya panjang tapi buruk amalnya. Itu kebalikan daripada yang pertama. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Imran, menyebutkan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan segala macam kenikmatan dunia, namun diisi dengan keburukan-keburukan. Dalam surat Al-Imran ayat 178, Allah mengatakan, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman walahum azabun muhin. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguhan kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sungguhnya kami memberi tangguhan kepada mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosanya, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Ini orang-orang kafir yang dimaksudnya. Jadi Allah Ta'ala berikan umur panjang, Allah berikan kenikmatan, rezeki melimpah, harta melimpah ruah, punya banyak kekayaan, kedudukan yang tinggi, Allah berikan.
Jangan disangka itu adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada mereka. Justru itu adalah istidraj. Allah Ta'ala biarkan mereka di atas kesesatannya, semakin bertambah dosa mereka, dan azab yang pedih akan menanti mereka kelak di hari kiamat ya. Oleh karenanya, ketika ada orang yang berdoa hanya minta umur panjang saja, tidak diikat dengan kebaikan, sebagian para ulama memakruhkannya. Para ulama memakruhkan ketika ada orang yang berdoa hanya minta panjang umur, tapi tidak diisi dengan atau dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan, karena panjangnya umur belum tentu mendatangkan kebaikan. Silahkan minta umur panjang, tapi harus diisi dengan ketaatan, harus dikaitkan dengan ketaatan. Ya Allah, panjangkanlah umurku di atas ketaatan kepadamu. Seperti itu doanya. Jadi bukan hanya sekedar minta umur panjang, namun yang pada akhirnya diisi dengan kemaksiatan. Baik, apa kaitan hadis dengan bab? Kaitannya adalah bahwa ketika Allah Ta'ala berikan umur yang panjang, otomatis beban semakin lama, semakin berat, dimana dia harus istiqamah menjalani setiap hari waktu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya di atas ketaatan. Harus istiqamah di setiap harinya, karena dia tidak tahu di hari mana dia akan meninggal. Umurnya panjang, ada yang diberikan sampai 100 tahun, 70, 80, 90, itu kan sangat panjang. Di situ dia diwajibkan untuk selalu istiqamah, sabar di atas ketaatan, sabar untuk menjauhi kemaksiatan, dan itu memerlukan mujahadah ya. Itu memerlukan mujahadah. Barulah dia bisa istiqamah di atas ketaatan tersebut. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.